Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita pasti pernah mendengar ungkapan sebuah pohon dapat dikenali dari buahnya. Demikian pula ketika kita melihat kehidupan berkeluarga. Anak-anak adalah buah dari pendidikan di dalam keluarga. Bagaimana mereka berkata-kata dan bagaimana mereka berbuat, meniru dari setiap yang diterimanya di rumah setiap hari, melalui orang-orang yang terdekat dengannya, yang harus kita akui bagi anak-anak, apalagi di dalam usia pertumbuhan mereka 0-5 tahun, orang-orang yang terdekat dengannya adalah idola bagi mereka. Jika demikian, apa yang sudah kita ajarkan sebagai bagian dari orang rumah bagi anak-anak kita? Bukan saja mengenai kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengenai pengenalan mereka akan Kristus, keteguhan iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apa yang sudah kita teladankan setiap saat dari iman yang kita miliki. Pengenalan anak-anak akan Kristus dan bagaimana mereka bertumbuh sebagai seorang Kristiani harus dimulai dari diri kita pribadi, sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Kita tidak bisa mengandalkan kepada pasangan kita. Misalkan saja kita mungkin akrab dengan sebutan seorang ayah atau seorang suami adalah imam. Karena itu dialah yang bertanggung jawab untuk keimanan di dalam keluarga. Atau mungkin ada yang mengatakan kita harus mengandalkan seorang ibu, karena bagaimanapun juga ibu itu lebih dekat kepada anak-anak, dan seorang ibu memberikan lebih banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak. Ungkapan-ungkapan ini atau pandangan-pandangan ini adalah pandangan yang keliru. Karena kalau kita membaca Alkitab kita, misalkan saja di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, maka setiap orang percaya dikatakan mereka adalah imamat yang rajani. Artinya tidak dibedakan laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu, kita semua adalah imam. Menunjukkan tugas keimaman kita. Secara pribadi dengan demikian, setiap kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan iman. Kesungguhan kita di dalam hidup adalah untuk belajar dan menghidupi teladan Kristus. Itulah hal yang utama yang seharusnya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh agar dapat menghidupi peran yang Tuhan percayakan pada kita. Oleh karena itu, pada saat ini kita belajar dari kesaksian hidup Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam surat Ibrani pasal yang kelima ayat 7 dan 8. Inilah yang perlu kita lakukan setiap saat, yang kemudian akan dilihat, dicontoh, dan diteladani oleh anak-anak kita. 3 hal yang diberikan surat Ibrani sebagai kesaksian hidup Kristus yang ia lakukan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mempersembahkan doa dan permohonan mengenai yang ia kasihi, yaitu seluruh manusia di dalam kesungguhan. Tuhan Yesus dengan bersungguh-sungguh menaruhkan manusia sebagai yang ia kasihi, di mana ia memberikan dirinya bagi mereka. Demikian Kristus juga menunjukkan kesalehannya, yaitu di dalam setiap pencobaan yang ia terima. Baik itu dari orang-orang yang memang mengambil sikap untuk berseberangan dengan dia, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi juga Tuhan Yesus mengalami bagaimana ia dicobai justru dari orang-orang yang dekat dengannya, dari sikap para murid, dari orang-orang Nazaret. Tetapi ia tetap menunjukkan bahwa ia saleh. Dan juga Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, ia selalu taat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Sudahkah kita dengan kesungguhan mempersembahkan doa dan permohonan bagi keluarga kita dengan penuh kesungguhan? Isi doa dan permohonan ini bukan semua yang kita inginkan dan kita pikirkan baik, tetapi justru yang terbaik bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, dan bagi orang tua kita. Sudahkah kita melakukannya?
Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai pencobaan hidup? Apakah kita sering merasa putus asa, merasa lemah, tidak mampu dan tidak berdaya? Yang ketiga, bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Apakah kita tetap taat? Atau kita seringkali merasa iman kita menjadi goyah dan kemudian kita mengambil sikap untuk kita mutung dan marah kepada Tuhan? Dari ketiga perenungan ini, Bapak Ibu Saudara, mari pikirkan apa yang anak-anak kita, keluarga kita pelajari dan kemudian pahami dari sikap kita tersebut. Tuhan Yesus adalah teladan nyata bagi kita. Kuasanya pasti akan memampukan kita. Ketika kita bersungguh-sungguh menjadikan hidup kita sebagai kesaksian kehadiran Tuhan, maka anak-anak pun yang Tuhan percayakan di dalam lingkungan keluarga kita, mereka akan dapat tumbuh dan hidup dalam teladan Kristus. Amin.